40028 kelas 2C Administrasi Logistik. Saya akan mempresentasikan mengenai pengangkutan. Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan embarkasi ke tempat tujuan. Debarkasi sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan. Rangkaian peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan yang pertama, memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, yang kedua, membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan, dan yang ketiga, menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan. Transportasi atau pengangkutan pada umumnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut hukum atau yuridis, ia diartikan sebagai suatu perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut dengan pihak yang diangkut atau pengirim barang atau pengirim dengan memungut biaya pengangkutan. Jenis-jenis alat angkut. Yang pertama, jenis alat angkut yang dapat mencapai tempat tujuan. Yang kedua, waktu yang diperlukan ke tempat tujuan agar barang dapat sampai tujuan tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, yang ketiga, besarnya biaya pengangkutan. Dan yang terakhir, pengaruh alat angkut terhadap keamanan barang agar barang dapat sampai di tempat tujuan dengan selamat. Proses pengangkutan adalah kegiatan pemuatan ke dalam alat pengangkut, pemindahan ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan atau pembongkaran dari alat pengangkut baik mengenai penumpang ataupun barang. Pengangkut sebagai proses merupakan sistem yang mempunyai unsur-unsur sistem, yaitu yang pertama, subjek pelaku pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan dan pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan. Yang kedua, status pelaku pengangkutan, khususnya pengangkut selalu berstatus perusahaan perseorangan, persekutuan atau badan hukum. Yang ketiga, objek pengangkutan, yaitu alat pengangkut, muatan, dan biaya pengangkutan, serta dokumen pengangkutan. Jenis-jenis pengangkutan. Yang pertama, pengangkutan darat, yang kedua, pengangkutan laut, yang ketiga, pengangkutan udara, dan yang keempat, pengangkutan multimoda. Transportasi atau pengangkutan dapat dikelompokkan menurut macam atau moda atau sejenisnya, modes of transportation, yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografi transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis, serta dari sudut alat pengangkutannya. Yang pertama, piggyback, yaitu bentuk gabungan antara angkutan kereta api dan angkutan jalan raya. Yang kedua, trainship, yaitu bentuk gabungan antara angkutan kereta api dan angkutan laut. Yang ketiga, fishback, yaitu bentuk gabungan antara angkutan jalan raya dan angkutan laut. Yang keempat, air truck, yaitu bentuk gabungan antara angkutan udara dan jalan raya. Yang kelima, sky rail, yaitu bentuk gabungan antara angkutan udara dan angkutan kereta api. Yang keenam, ada airbag, yaitu bentuk gabungan antara angkatan udara dan angkatan laut. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan itu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. 3 unsurnya, yaitu yang satu, pihak pengirim barang, yang kedua, pihak penerima barang, dan yang ketiga itu barangnya itu sendiri. Yang pertama, ada pengangkut carrier. Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan.
Yang kedua yaitu ada pengirim, consignor atau shipper. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Yang ketiga yaitu ada penumpang, passenger. Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif ongkos angkutan sesuai yang ditetapkan. Yang keempat yaitu ada penerima, consignee. Pihak penerima barang yakni sama dengan pihak pengirim dalam hal pihak pengirim dan penerima adalah merupakan subjek yang berbeda. Ekspeditur dijumpai dalam perjanjian pengangkutan barang. Dalam bahasa Inggris disebut cargo forwarder. Yang selanjutnya itu agen perjalanan, travel agent. Agen perjalanan, travel agent dikenalkan dalam perjanjian pengangkutan penumpang. Pengusaha muat bongkar Steve Doring yaitu untuk mendukung kelancaran kegiatan angkutan barang dari dan ke suatu pelabuhan. Maka kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal mempunyai kedudukan yang penting. Dan yang terakhir yaitu ada pengusaha pergudangan, warehousing. Menurut pasal 1 ayat 2 Perundang-undangan nomor 2 tahun 1969, pengusaha pergudangan adalah perusahaan yang menyediakan jasa penyimpanan barang di gudang pelabuhan selama barang menunggu pemuatan ke kapal atau dikeluarkan dari gudang di bawah pengawasan bea dan cukai.